Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita, SPDI MPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Lintobuo, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi praktek baik mengenai pengalaman positif saya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Lintobuo. Selama lebih dari 10 tahun atau 1 dekade menjalankan tugas sebagai guru pendidikan agama Islam, saya menemukan banyak sekali tantangan dalam menjalankan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Lintobuo. Tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi saya, mengingat mata pelajaran PAI merupakan mata pelajaran yang menjadi garda terdepan dalam usaha preventif untuk mengatasi ketimpangan moral yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Saya menyadari bahwa beberapa tahun belakangan pembelajaran yang saya terapkan masih mengacu pada penguasaan pengetahuan atau kognitif semata. Oleh sebab itu, setelah mempelajari banyak tentang kurikulum Merdeka, saya ingin mengubah paradigma tersebut di mana saya ingin pembelajarannya lebih pihak kepada murid. Dalam arti kata, menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Seorang guru harus siap menghadapi segala kemungkinan, bersifat adaptif dan mampu memanfaatkan teknologi serta berinovasi di dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, namun harus tetap mengedepankan aspek karakter dan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk budi pekerti. Maka pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti memiliki peran besar dalam pembentukan budi pekerti murid. Karena PAI syarat dengan nilai-nilai agama yang bertujuan membentuk insan yang beriman dan berakhlak mulia. Fenomena pendidikan yang disebabkan oleh berbagai aspek, terutama perkembangan dunia saat ini, dengan mengacu kepada perkembangan teknologi dan informasi, saya rasa saya perlu melakukan perubahan mulai dari pola saya berpikir mengenai peran saya sebagai guru yang bertugas untuk menuntun murid agar berkembang secara merdeka dengan potensi yang mereka miliki. Saya melakukan aksi nyata untuk melakukan inovasi di dalam pembelajaran saya dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan perubahan yang positif. Adapun strategi yang saya gunakan untuk melakukan inovasi di dalam pembelajaran adalah tahap pertama adalah berkomunikasi, bertukar pikiran dengan pimpinan, rekan sejawat maupun murid dalam upaya peningkatan inovasi di dalam pembelajaran agar dapat menemukan kekuatan positif berupa sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, seperti ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran dan dukungan positif lainnya. Pada tahap ini, saya juga melakukan penilaian kebutuhan peserta didik atau murid untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan hal mereka serta kebutuhan mereka di dalam pembelajaran. Biasanya saya menggunakan wawancara, observasi, atau meminta murid mengisi angket. Hal ini memudahkan saya untuk mengetahui karakteristik murid untuk memudahkan langkah selanjutnya. Kedua adalah menyusun rencana pembelajaran dengan mengacu kepada capaian pembelajaran dan menjabarkannya menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ketiga adalah menyusun pendekatan, metode, strategi, dan sumber atau media pembelajaran. Prinsip diferensiasi dalam pembelajaran merupakan prinsip yang harus kita pegang dalam kurikulum Merdeka. Di antara berbagai pendekatan dan metode yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran, antara lain pembelajaran individual dan metode pembelajaran kooperatif, seperti think, pair, share, pembelajaran discovery, peta konsep, simulasi, praktek terbimbing, serta pembelajaran berbasis media dan pembelajaran berpusat pada peserta didik lainnya. Berikut saya sajikan beberapa metode yang saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama adalah metode eksperimen. Pada metode ini saya mengajak murid kelas 11 secara kooperatif untuk bereksperimen melihat reaksi merica dan gula terhadap sabun. Eksperimen ini melibatkan siswa secara kelompok untuk mengambil kesimpulan analogis mengenai akibat dari perilaku terpuji dan perilaku tercela. Reaksi merica merupakan akibat perilaku tercela, yaitu dijauhi lingkungan, dan reaksi terhadap gula merupakan akibat perilaku yang terpuji. Hasil temuan kelompok kemudian didiskusikan secara kolaboratif di dalam kelas. Metode marketplace. Pada materi muamalah kelas 10, peserta didik dalam kelompok diberi daftar belanjaan atau list belanja yang harus dipenuhi semua kelompok. Lalu 2 orang anggota diutus berkeliling mengumpulkan informasi untuk memenuhi daftar belanjanya yang dijual di kelompok lain dengan mencocokkan kode yang tersebar di semua kelompok. Alat tukar yang dipergunakan dalam metode ini adalah kartu informasi bagi kelompok yang berhasil memenuhi daftar belanjanya, mendiskusikan temuannya dan menampilkannya di depan kelas. Kelompok lain diminta untuk menanggapi. Metode kooperatif think, pair, share.
Pada materi pembiasan akhlak memudah syaja'ah, saya menggunakan metode TPS dengan mengajukan pertanyaan pemantik pada kelompok pasangan atau pair untuk memikirkan sebuah jawaban. Setelah membuat kesimpulan dalam pasangan, dalam beberapa menit kemudian mereka bergabung dengan pasangan lain membentuk kelompok baru, lalu menggabungkan pemikiran mereka mengenai pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kelompok baru ini kemudian menyajikan simpulan yang tercatat dalam lembar diskusi. Selama diskusi, guru menjadi fasilitator kegiatan kolaborasi antar kelompok agar kegiatan lebih terarah. Metode mind mapping. Metode mind map merupakan salah satu metode yang saya pergunakan untuk peserta didik agar mereka dapat menemukan tujuan belajarnya sendiri dengan cara mereka sendiri. Metode ini juga bisa dikerjakan secara berkelompok, materi yang bersifat konseptual atau prosedural. Setelah membuat peta pikiran mereka, saya minta untuk mempresentasikan buah pikiran mereka di depan kelas dan mendapat umpan balik dari teman sekelasnya. Pembelajaran discovery. Pada materi tajwid kelas 10 dan 11, peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Untuk itu diperlukan pendekatan khusus untuk membuat mereka bisa mempelajari secara mandiri dan secara kelompok. Salah satu strategi discovery yang saya terapkan adalah saya meminta peserta didik mengidentifikasi dan menuliskan mufradat yang mereka temukan dalam Al-Quran di kertas sticky note dan meminta mereka menempel di papan tulis sesuai dengan kategori tajwidnya. Pembelajaran berbasis media dan CGBL. Selain beberapa pendekatan dan metode tersebut, saya juga menggunakan pembelajaran cooperative learning berbasis game dan media pembelajaran. Saya menggunakan beberapa media yang saya buat sendiri atau saya modifikasi, misalnya dengan kartu bermain pertanyaan, aplikasi presentasi offline atau online seperti ClassPoint, Canva, Live4Sheet, Quizzes, Google Form, SharePoint, SlideShare, video yang saya buat sendiri, atau video dan berbagai aplikasi dan sumber lain yang saya ambil di internet. Pembelajaran dengan aplikasi Canva saya desain, di mana peserta didik membuat desain Canva sendiri dalam kelompok dengan berbagi link dengan teman kelompok mereka, agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajarannya baik secara mandiri maupun kelompok. Saya juga berupaya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat ice breaking selama sesi pembelajaran agar kelas tidak kaku dan monoton. Tahap keempat yaitu melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Saya melakukan evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di akhir sesi pembelajaran atau penilaian formatif, atau di tengah dan akhir semester atau penilaian sumatif dengan menggunakan berbagai teknik sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Peserta didik yang memperoleh hasil pencapaian akan mendapat penghargaan dan yang belum mencapai tujuan yang diharapkan akan mendapat pembelajaran yang ideal. Saya berusaha melakukan refleksi dan perbaikan di setiap akhir proses pembelajaran, baik itu dari peserta didik, teman sejawat maupun supervisor. Kepada peserta didik, saya menyebarkan angket dan berkomunikasi dengan mereka mengenai perasaan mereka setelah mengikuti kelas PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Sapni, guru Project IPAS di SMK Negeri 1 Limpopo. Menurut saya, Ibu Sri Novita sedang menunjukkan progres dalam upaya meningkatkan berpikir kritis siswa dalam pemilihan metode pembelajaran seperti simulasi di pembelajaran PAI ini sangat menarik, di mana metode pembelajaran ini tidak hanya menuntut siswa dalam berpikir secara kritis, juga meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan ini juga menginspirasi saya dalam menerapkan metode pembelajaran yang menarik di mata pelajaran Project IPAS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya adalah salah seorang rekan kerja dari Ibu Sri Novita, guru SMK Negeri 1 Limpopo. Oke, menurut saya Ibu Sri Novita adalah salah seorang guru yang sangat menginspirasi, terutama dalam proses pembelajaran, di mana Ibu Sri Novita selalu memberikan metode-metode pembelajaran terbaru dan juga sangat kreatif dalam metode yang dipilihkan untuk diterapkan di dalam kelas tergantung pada karakteristik siswa, sehingga metode yang diberikan oleh Ibu Sri Novita ini mampu melibatkan siswa dan mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut saya, dalam penyampaian konten PAI, Bu Sri telah menyederhanakan konsep materi yang abstrak menjadi lebih sederhana. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, sangat efektif untuk mengaktifkan dan membuat siswa kreatif di dalam kelas. Saya dapat terus mengembangkan diri agar tumbuh menjadi guru yang dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik saya, karena saya berharap kelak peserta didik saya tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagaimana diamanahkan dalam kurikulum Merdeka.